Shalom, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita mau berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami bersyukur pada hari ini kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu, karena setiap kebenaran firman-Mu membawa kami kepada jalan kehidupan, jalan berkat-Mu, jalan mujizat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati mulut lidah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu di dalam kuat kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, haleluya. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang sabar dan tabah itu tabiat orang beriman. Ya. Sabar dan tabah itu tabiat orang beriman. Mari kita melihat dalam 1 Korintus 11 ayat 1 dan akan dilanjutkan dalam Yakobus 5 ayat 10 sampai 11. 1 Korintus 11 ayat yang pertama, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Yakobus 5 ayat 10 dan 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mengenal tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Haleluya. Nah, kalau kita tahu karakter dari Paulus awalnya itu keras, saudaraku ya. Keras. Pada waktu Stefanus mati, dia ada, dia melihat dan dia menyetujui. Tapi setelah Tuhan proses kehidupan Paulus, sehingga Paulus bisa berkata, ikutlah teladanku, sama aku juga menjadi pengikut Kristus. Seharusnya kita pun demikian. Ya. Dulu sebelum kenal Tuhan, tabiat, watak, karakter kita begitu jelek. Tapi setelah diproses kenal Tuhan, nah, bisa menjadi sebuah kesaksian. Ya. Tiru aku dulu begini, sekarang begini. Haleluya. Nah, kita akan melihat saudaraku dalam hal ini tentang tabiat. Ya. Tabiat, seringkali orang beriman lupa akan pentingnya tabiat. Ya. Seringkali orang beriman lupa akan pentingnya tabiat. Mengapa? Sebab yang sering diperhatikan hanyalah tentang sukses, uang, kedudukan, dan lain-lain yang bersifat materi. Ya. Tabiat, seringkali orang beriman lupa akan pentingnya tabiat. Sebab yang sering diperhatikan hanyalah tentang sukses, uang, kedudukan, dan lain-lain yang bersifat materi. Ya. Kalau kita perhatikan, padahal tabiat baru itu yang sangat penting. Ya. Tetapi orang beriman kurang memperdulikan. Sebab sukses dalam finansial, tapi tabiatnya jelek, justru itu yang membuat nama Tuhan dihujat. Ya. Di dalam kitab Roma 2:24,
Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Rata-rata, saya katakan tidak semua, rata-rata kalau orang sudah berhasil, kedudukannya tinggi, uangnya berlimpah, tanpa diiringi tabiat-tabiat baru, itu lebih gampang, lebih mudah mengucapkan kata-kata yang menyakiti bawahannya. Menyakiti bawahannya. Sebab orang tersebut merasa mereka punya duit banyak, punya kedudukan, sukses, dan lain sebagainya. Tapi kita mau belajar dari sebuah contoh seorang yang berhasil, tapi mulutnya manis, saudaraku. Ya, di dalam kitab Rut, ya, kitab Rut 2 ayat yang keempat. Rut 2 ayat yang keempat. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, artinya karyawannya yang bekerja di ladangnya Boas, Tuhan kiranya menyertai kamu. Ini salam yang diucapkan Boas pada waktu dia berjumpa dengan para karyawannya. Terus karyawannya berkata apa, saudaraku? Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Luar biasa, saudara ya. Ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Nah, kenapa kita perlu memperhatikan tabiat? Tuhan sangat-sangat memperhatikan tabiat dan isi hati orang tersebut. Siapa dia? Mengapa? Mengapa, saudaraku? Tuhan sangat memperhatikan tabiat dan isi hatinya. Sebab sukses itu diberi hampir seluruhnya oleh Tuhan. Boleh dikatakan tergantung terutama dari Tuhan. Tetapi tabiat baru itu tergantung dari orang itu sendiri. Ya. Tabiat ini, saudaraku, tabiat ini hampir sebagian besar tergantung dari masing-masing orang beriman sendiri pada waktu dia lahir baru. Ya. Pada waktu lahir baru. Semua tabiat baru sudah diisikan dalam orang itu, sekalipun dalam bentuk benih, ya, dalam bentuk benih. Kalau sekarang anak burung yang baru menetas, telurnya baru menetas, itu tergantung penuh pada sang induk, ya, diberi makan. Tapi setelah anak burung ini bertumbuh, sekarang tergantung dari anak burung ini. Dia mau mengembangkan kapasitas kemampuan dia sebagai burung bisa terbang, tergantung dia. Sebelumnya berkat itu diberikan terus oleh induk burung. Terus sampai satu kali anak burung ini bisa berkembang. Ya. Begitu juga saudaraku, tabiat baru itu hampir sebagian besar tergantung dari masing-masing orang beriman sendiri, sebab pada waktu lahir semua tabiat baru sudah diisikan sekalipun dalam bentuk benih. Nah, untuk semua orang yang mau tumbuh dalam tabiat baru, Roh Kudus sudah siap. Roh Kudus menolong. Roh Kudus ingin supaya seluruh tabiat baru ada memenuhi kehidupan orang tersebut, ya. Nah, supaya kita tumbuh, ini semua tergantung penuh dari kita. Tuhan sudah memberikan. Nih, sekarang tergantung dari kita. Mau mengembangkan atau tidak. Kalau kita mau, Roh Kudus akan memberikan kemampuan itu. Roh Kudus akan menolong. Ya. Roh Kudus akan menolong.
Sekalipun kita melihat, saudaraku, Allah menghendaki, Allah ingin semua umatnya hidup baru. Ya, hidup baru sebab firman Tuhan sendiri menulis, memberitahu pada kita, jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, sudah menjadi ciptaan yang baru, tapi belum nyata. Sekarang kita harus menumbuhkan. Ya, sekarang kita harus menumbuhkan hidup baru itu. Tumbuhkan sehingga orang bisa melihat sebelum kenal Tuhan, setelah kenal Tuhan, seperti Rasul Paulus sebelumnya begitu keras, ya, begitu luar biasa dia tekan umat Allah, dia tekan, dia kejar dan lain sebagainya. Bahkan kalau sampai terjadi pembunuhan, dia bersukacita. Tapi setelah dijamah oleh Tuhan, setelah dilahirkan kembali, berubah. Bahkan Paulus berani mengatakan, contoh aku, tiru aku. Ini sesuatu yang sangat-sangat positif, saudaraku. Ya, kita perlu perhatikan Tuhan sangat menghendaki semua umatnya mengalami kelahiran baru. Ya, tetapi itu semua tergantung dari kita masing-masing. Kenapa orang gak tumbuh? Karena gak ngerti atau tidak mau bekerja sama dengan Tuhan. Dengan kekuatan, dengan kemampuan sendiri. Berusaha, gak bisa. Gak bisa. Sebab menumbuhkan tabiat baru itu harus melawan keinginan daging. Saya ambil satu contoh yang sederhana. Pada saat seseorang dihina, direndahkan, dikata-katai, ya, sekuat-kuat dia menahan, akhirnya meledak, akhirnya melawan. Tapi kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupannya, Roh Kudus itu yang memampukan dia untuk mengampuni, untuk tidak melawan, untuk memberkati, ya, untuk memberkati. Haleluya. Kenapa, saudaraku? Sebab manusia lama, tabiat daging itu masih ada di dalam kehidupan kita. Sebab itu harus dikalahkan, harus disalibkan setiap hari. Setiap hari. Maksudku ialah, berjalanlah kamu di dalam roh, niscaya keinginan-keinginan daging tidak akan digenapi. Daging ini mau bersuara, keinginan tubuh ini mau bersuara. Siapa yang gak sakit kalau dicubit? Dia tidak salah dicubit, sakit. Nah, mau membalas, tapi Roh Kudus menolong sehingga tabiat baru muncul. Ya, karakter Kristus keluar. Ya. Nah, Tuhan mengukur kita terutama dari tabiat kita. Ya, dari tabiat kita, bukan dari sukses. Enggak. Tuhan bukan anti orang sukses, tidak. Tapi yang menjadi perhatian Tuhan itu tabiat baru. Ya, tabiat baru. Sekalipun sukses dalam hal-hal duniawi, ya, atau sukses dalam pelayanan, tetapi kalau hidup cara lama, ya, dalam ikatan-ikatan dosa, mungkin kita bertanya, masa bisa melayani? Bisa. Saul itu sukses. Saul berhasil memimpin bangsa Israel 40 tahun. Tapi karakternya, tabiatnya jelek. Dibuang oleh Tuhan. Tuhan tidak mau lagi bicara kepada Saul. Ya, ditolak. Akhirnya orang yang sukses dalam hal jasmani, dalam hal rohani, tetapi karakternya, tabiatnya jelek. Maka Tuhan satu kali akan berkata, aku tidak kenal. Aku tidak kenal. Sebab itu saudaraku, ya, tabiat itu sangat penting di hadapan Tuhan dan begitu
seharusnya bagi kita. Mungkin kita pernah tersandung, dalam tanda kutip, tersandung melihat yang katanya dia rajin ke gereja, dia rajin ibadah, dia rajin baca Alkitab, berdoa dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan penuh Roh Kudus, tapi tabiatnya kok jelek, pemarah, berkelahi, garang, benci, iri, dendam. Akhirnya jadi batu sandungan. Karena ibadah tidak disertai dengan perubahan tabiat. Perubahan tabiat ini bisa terjadi kalau orang itu lekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, sehingga seluruh benih-benih ilahi yang ada di dalam kehidupan kita disalurkan dan ditumbuhkan. Nah, kita melihat sekarang ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu satu, tabiat. Semua orang beriman yang sudah lahir baru sudah punya seluruh tabiat baru lengkap, tetapi dalam bentuk benih. Nah, sekarang tergantung kita masing-masing. Allah selalu siap. Allah selalu siap manakala kita minta tolong. Mungkin kita menghadapi tekanan yang menurut kita sangat menyakitkan. Tuhan Yesus, tolong berikan aku kekuatan untuk memenangkan pertandingan ini. Akhirnya dia menang tanpa berbuat dosa. Saya ambil satu contoh. Waktu Daud, suruhan-suruhan Daud ini ya, sangat terhina oleh Nabal. Akhirnya Daud dengan pasukannya dia mau datangi Nabal, dia mau bunuh Nabal. Karena begitu sakit hati Daud, sudah dibantu, sudah ditolong, sudah dijaga, balasannya seperti itu. Nah, tetapi muncul istri Nabal yang namanya Abigail menasihati Daud. Nah, saudara perhatikan, menasihati Daud. Akhirnya Daud berubah, nggak jadi melampiaskan kemarahan. Sebab itu, kalau kita lagi emosi, lagi marah, terus ada orang menasihati kita, belajar untuk mendengar, belajar untuk mendengar, belajar untuk mencerna kata-katanya, sehingga kita yang sudah lahir baru ini nggak sampai terpleset, nggak sampai jatuh, ya, nggak sampai jatuh. Yang kedua, kita harus mengerti tentang setiap macam tabiat baru dari firman Tuhan. Kita harus mengerti tentang setiap macam tabiat baru dari firman Tuhan. Gampangnya begini, 9 buah roh yang ada di dalam kitab Galatia 5, nah itu coba dibaca, direnungkannya. Dengan pertolongan Roh Kudus, itu semua tumbuh dalam hidup kita. 9 buah roh tumbuh, maka orang melihat ini orang beda. Sebab apa? Ada Kristus di dalam hidupnya. Sehingga hidupnya jadi berkat. Baik perkataan, sikap, tutur katanya, dan lain sebagainya jadi berkatnya. Jadi berkat. Jangan kita berkata, terlalu sering orang berkata begini, ya saya memang mempunyai pembawaan kasar. Saya memang punya pembawaan kasar. Ya sudah begini. Saya bicara ya seperti ini, ya. Ini kelemahan saya. Banyak bicara, kasar. Seperti ini. Ya, harap maklum dengan kata lain. Ini salah, saudara. Saya ambil contoh begini. Orang itu bicara kasar kepada orang yang di bawahnya atau selevel. Tapi
tidak nanti orang tuh berani bicara kasar kepada orang yang berkedudukan, punya pangkat. Berani? Enggak. Nah, jadi itu bukan karakternya, ya, itu bukan sifatnya, tetapi itu adalah sikon dia, situasi kondisi dia. Lihat, oh ini orang bisa dikata-katai kasar karena dia di bawah saya. Oh ini nggak bisa karena dia di atas, punya kedudukan lagi, takut dia. Jadi saudaraku, ya, bicara kasar, suka bicara, sombong, itu bukan pembawaan, ya, bukan saudaraku. Sebab apa? Tabiat lama kita di dalam Kristus sudah dikubur, ya. Tabiat lama kita di dalam Kristus sudah dikubur. Jangan dibongkar lagi, ya. Kalau toh seandainya tergelincir, jatuh, selesaikan, ya, supaya Roh Kudus bisa bekerja kembali dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebab itu, kalau kita melihat firman Tuhan, kita mengerti dalam firman Tuhan bahwa sumber peperangan kita itu adalah daging, tubuh kita. Bukan orang yang menyakiti kita. Bukan orang yang membuat kita susah, bukan. Tapi daging kita. Kalau daging kita salahkan, kita kalahkan terus, maka yang keluar kata-kata berkat. Oke, aku ampuni kamu. Oke, aku doakan kamu. Haleluya. Haleluya. 3. Tabiat dan sukses. Ya. Jangan menghalalkan segala cara untuk mengejar sukses. Ya. Jangan menghalalkan segala cara untuk mengejar sukses, baik sukses duniawi maupun sukses rohani. Ya. Sebab kalau kita menghalalkan segala cara itu berbahaya. Kadang-kadang di dalam perkara rohani, mau sukses harus menjatuhkan orang lain. Harus menjatuhkan hamba Tuhan yang lain dengan fitnah. Dengan kata-kata yang jelek. Begitu juga di dalam perdagangan. Mau sukses, saingannya itu difitnah, dikata-katai, dan lain sebagainya, dijatuhkan. Jangan kita seperti itu menghalalkan segala cara. Tetapi belajar memakai tabiat baru dalam semua perkara. Dalam perdagangan, kita yakin begini, bukan dari timur, bukan dari barat datangnya peninggian, tapi dari Tuhan. Tuhan yang menjadikan kaya, Tuhan yang menjadikan kita miskin, ya. Bukan karena kita menjatuhkan orang lain, menjelek-jelekan saingan kita, bukan. Bukan. Tapi Tuhan. Sebab itu, jangan menghalalkan segala cara untuk mengejar sukses. Ya. Perhatikan antara tabiat dan sukses. Tadi saya sudah katakan Saul tetap berkuasa, sukses, berhasil, tapi tabiatnya jelek. Tabiatnya nggak bagus, nggak ada bisa dilihat, tabiatnya jelek sekali. Masa kepada anak menantu mau dibunuh? Padahal anak menantunya ini banyak menolong, banyak melepaskan Saul dari gangguan-gangguan musuh. Tapi tabiatnya jelek. Ya. Daud tabiatnya bagus. Karena apa? Dia takut akan Tuhan. Sekalipun Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Saul 2 kali. Tapi Daud tidak mengerjakan. Tabiatnya bagus. Karena apa? Dicocokkan dengan firman Tuhan. Dia lihat. Begitu dia ada kesempatan, orang di dekatnya mengatakan, Tuhan, ini diserahkan Tuhan kepada Tuhan. Ingat, langsung firman Tuhan itu muncul. Ya, sehingga tabiat barunya terjaga. Dan dia berkata, jangan menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Selamat, selamat. Tabiat baru, kalau kita isi terus dengan kebenaran firman Tuhan, manakala tabiat baru itu dijepit oleh sikon, tapi firman Tuhan menolong. Firman-Mu itu pelita, firman-Mu suluh dalam setiap langkah kehidupan kita. Sehingga menerangi, gak sampai jatuh
dalam perbuatan-perbuatan dosa. Daud takut akan Tuhan sehingga saudaraku kuasa dan suksesnya ditambah oleh Tuhan. Ditambah oleh Tuhan. Haleluya. Nah, jadi orang beriman yang tabiatnya jelek masih bisa sukses baik dalam hal rohani, dalam hal jasmani. Saudaraku, hasil akhirnya itu ditolak. Bahkan Tuhan mengatakan, untuk apakah kamu mendapatkan seluruh isi dunia ini, tapi jiwamu binasa? Untuk apa? Sukses dalam hal rohani, Tuhan, bukankah dengan nama Tuhan aku melakukan ini. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kepadamu. Buyar, bubar saudaraku, rugi besar. Sebab itu saudaraku, ya, orang beriman yang tabiatnya baik, nah seperti Daud, begitu dia dapat nasihat, langsung ingat. Ya. Orang seperti ini akan diikuti sukses, baik sukses kecil atau sukses besar. Ia tetap bersyukur. Daud selamat, saudara, tidak melakukan, tapi Daud belum kembali menjadi raja. Tapi dia bersyukur. Tahtanya tidak berlumuran darah karena membunuh. Bersyukur. Sukses besar atau sukses kecil, bersyukur. Ya. Elia itu lebih banyak suksesnya daripada Henokh. Tetapi keduanya sempurna. Sempurna. Diangkat oleh Tuhan. Ya, tidak mengalami kematian. Jadi kita jangan terpancang dengan falsafah-falsafah dunia. Orang harus sukses. Pelayanan harus berhasil dengan segala macam cara. Keliru. Tuhan nanti yang meninggikan. Bagian kita adalah ikuti teladan Tuhan. Tuhan meninggalkan contoh dan teladan bagi kita. Nah, Elisa dalam hal ini ya belum setingkat dengan Elia, belum, karena belum naik. Tetapi mujizatnya 2 kali daripada Elia, 2 kali lipat. Ya, sebab itu jangan paksakan meraih sukses yang lebih besar sampai bertabiat jelek, ya, sombong, iri, nggak senang kalau orang lain diangkat dan seterusnya. Ya, jangan paksakan saudaraku, tetapi rindukan, ya, sebab kemuliaan yang kekal itu bukan karena barang-barang yang fana, tetapi karena kita mengikuti teladan Kristus, memiliki tabiat Kristus. Nah, itu dia. Ya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau seseorang mengejar sukses dan tidak peduli, saya beri contoh tentang Hazael dalam 2 Raja-Raja 8. Ini orang ini jahat, saudara. 2 Raja-Raja 8. 2 Raja-Raja 8 ayat 12 sampai yang ke-15. Hazael berkata, "Mengapa tuanku menangis?" Jawab Elisa, "Sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api. Terunanya akan kau bunuh dengan pedang. Bayinya akan kau remukkan, dan perempuan yang mengandung akan kau bunuh, kau belah." Sesudah itu berkatalah Hazael, "Tetapi apakah hambamu ini yang tidak lain dari anjing saja, sehingga ia dapat melakukan hal yang sehebat itu?" Jawab Elisa, "Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram." Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa, dan setelah ia sampai kepada tuannya, berkatalah raja kepadanya, "Apakah dikatakan Elisa kepadamu?" Jawabnya, "Ia berkata kepadaku bahwa pastilah engkau sembuh." Tetapi keesokan harinya
ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air dan membentangannya ke atas muka raja. Jadi matilah raja dan Hazael menjadi raja menggantikan dia. Nah, kita melihat Elisa berkata, engkau akan jadi raja. Terus rajanya tanya kepada Hazael, gimana katanya Pak Elisa? Oh, pasti sembuh. Mungkin dia berpikir begini, nah, kalau raja sembuh, aku gak jadi raja. Sebab itu dalam kondisi lemah, raja itu masih tiduran begitu saudaraku. Dia ambil selimut, basah, dia tutupkan ke mukanya. Ya mati, gak bisa bernapas, mati. Terus dia jadi raja. Ini tabiatnya jelek. Menjatuhkan orang lain, membunuh orang lain, supaya dia jadi raja. Ini gak betul saudara. Ya. Orang yang mengejar mutu, tabiat yang berkenan kepada Tuhan itu seperti emas. Ya. Seperti emas. Dia kejar mutu tentang sukses, tentang berhasil, dia bisa berpada sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Allah. Sebab Tuhan mengatakan dalam rumah yang besar ada perabot yang hina, tanah, kayu, tapi ada perabot yang mulia. Kalau dari perabot yang hina itu mau menyucikan dirinya, dia akan menjadi perabot yang mulia yang akan dipakai oleh tuannya. Sebab itu perhatikan baik-baik tabiat. Biar mutu kita emas di hadapan Tuhan. Berharga. Tuhan mendapatkan Daud, anak Isai, orang yang berkenan kepadanya. Di antara sekian juta orang Israel, mata Tuhan tertuju kepada Daud. Aku mendapatkan Daud. Perhatikan, kalau hidup kita berkenan, tabiat kita bagus, jangan pusing kapan Tuhan angkat kita. Enggak pusing saudara. Saatnya mata Tuhan melihat siapa orang yang akan dipilih. Siapa orang yang akan diangkat. Ya, seperti Daud. 4. Akhir tabiat yang baik adalah seperti Kristus. Haleluya. Nah, tanda khas seseorang yang hidup seperti Kristus adalah hidup dalam kasih. Kita dikatakan sebagai orang beriman, belajar firman, membaca firman. Tapi kalau yang muncul bukan kasih, kebencian, iri, fitnah, gosip, itu berarti keliru. Keliru dia mengeterapkan, keliru mempraktekkan. Sebab kalau kita berkata, kalau firman Tuhan diperas sampai habis, hasil akhirnya kasih. Ya, hasil akhirnya pasti kasih. Di dalam 1 Timotius 1 ayat yang kelima dikatakan demikian. 1 Timotius 1 ayat. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Ya. Tulus ikhlas. Haleluya. Nah, kesimpulan dari hukum Tuhan apa? Jadi saya katakan tadi kalau kita baca firman Tuhan, terus hasil akhirnya benci, iri, keliru. Coba kita lihat Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 39. Dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita berkata saya cinta Tuhan,
Saya mengasihi Tuhan, tapi kita benci kepada saudara-saudara seiman kita, keliru. Ya, keliru. Hukum pertama cinta Tuhan, hukum kedua cinta kepada sesama. Ya, cinta kepada sesama. Jadi tabiat yang baik ya, itu sesuai, cocok dengan firman Tuhan. Jadi kita mesti melihat tabiat kita ini cocok nggak dengan firman Tuhan. Kalau nggak cocok, jangan dikerjakan, ya, jangan dipakai. Sekarang kita melihat di dalam Yakobus 5 ayat 10 sampai 11 tentang sabar Ayub. Tadi kita sudah baca Yakobus 5 ayat 10 sampai 11. Turutilah teladan, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Apa istimewanya nabi? Dikatakan Yakobus 5:10 ayat 11, saya beri perkop sabar Ayub. Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Nabi-nabi itu terkenal dengan penderitaan. Ya. Tetapi mereka sabar menanggung segala penderitaan. Ya. Sebab itu timbul tabiat yang seperti Kristus. Saudara perhatikan Nabi Yeremia penuh penderitaan. Nabi Yeskiel penuh penderitaan. Nabi Hosea penuh penderitaan. Tapi sabar. Dan menurut apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan mau, dia turut. Ya, turut. Sebab itu kita belajar dari penderitaan para nabi. Ya, penderitaan para nabi dan kesabarannya. Ya. Nah, karena itu muncul tabiat-tabiat seperti Kristus. Sekarang kita melihat beberapa sifat-sifat yang timbul dari penderitaan salib, yaitu beberapa sifat-sifat yang timbul dari penderitaan salib, yaitu sabar. Sabar. Bisa menerima penderitaan itu tanpa bereaksi salah. Ya, sabar. Orang dunia berkata, saudaraku, sabar subur. Lama-lama masuk kubur. Orang sabar ya ada batasnya, Pak. Sabar-sabar terus, diinjak-injak, habis. Beda, saudaraku. Ya, beda. Kalau kita sabar, karena kita mengikuti hukum-hukum firman Tuhan, maka Tuhan yang jadi pembela, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang. Firman Tuhan berkata, siapa yang menjamah kamu, menjamah biji mataku, biji mata Allah. Tenang, kalau kita sabar, bukan karena kesalahan kita, ya kita mengalah, bukan karena kesalahan kita, tenang. Orang boleh berkata macam-macam, habis kamu, pasti kamu habis diinjak-injak. Kita juga ada hukum yang lain. Ya, hendaknya kamu cerdik seperti ular, tapi tulus seperti burung merpati. Artinya kita tidak mau dirugikan, tapi kita tetap tulus. Kita pun tidak mau merugikan dia. Haleluya. Nah, bahkan firman Tuhan mengatakan ampuni dan berkati. Coba kita lihat Matius 5 ayat yang ke-43 sampai 45. Matius 5 ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini yang umum. Ini yang umum. Nah, 44, tetapi aku atau Tuhan berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian
Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi, kalau hukum Taurat, ya, kasih kepada orang yang mengasihi, benci kepada orang yang membenci. Tetapi Tuhan memberikan satu hukum yang lain. Aku berkata, kasihilah musuhmu dan berdoa. Sudah Tuhan, saya sudah mengasihi, tapi kalau berdoa kok berat. Kalau berdoa kok nggak bisa. Itu namanya belum mengasihi dengan tuntas. Ya. Kalau orang sudah mengasihi, mengampuni, terus kita bisa berdoa, Tuhan ampuni dia, supaya dia bertobat, jangan binasa, supaya tidak masuk dalam neraka. Jadi kita mendoakan supaya orang yang menyakiti kita, merugikan kita, bertobat. Haleluya. Dan ayat 45 tadi dikatakan apa, saudaraku? Karena demikian, dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga. Nah, saudara perhatikan, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Belum pernah terjadi, oh ini rumah orang beriman, aku kasih matahari, aku kasih hujan. Oh ini sebelahnya rumah orang jahat, biar gelap. Belum pernah terjadi. Orang itu jahat, sebelahnya orang itu kenal Tuhan, cinta Tuhan, Tuhan beri matahari, Tuhan beri hujan. Ini contoh teladan, ya, daripada Tuhan, supaya kita melihat orang yang menyakiti Tuhan pun diberi hujan, orang yang menyakiti Tuhan pun diberi terang, diberi matahari. Apalagi kita sebagai muridnya. Kalau kita disakiti, belajar mengampuni, memberkati, mendoakan. Ya. Tapi tetap kita harus cerdik. Sebab apa? Kita memang tidak membalas, sebab kita yakin ada hakim yang adil. Ada hakim yang mencatat, yang melihat, saudaraku. Ya. Memang, kenapa orang berani menyakiti orang beriman? Kenapa orang berani mengata-ngatai Tuhan? Sebab hukuman yang dari Tuhan itu lambat. Coba kita lihat Pengkhotbah 8, Pengkhotbah 8 ayat yang ke-11. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Karena nggak langsung. Seandainya langsung berbuat dosa, langsung dihukum sama Tuhan, mati begitu. Oh, takut orang. Takut. Seperti peristiwa pada waktu Petrus berkata kepada Ananias dan Safira, mengapa engkau menipu Roh Kudus? Kedebuk, mati. Dan firman Tuhan mencatat, nggak ada orang berani lagi. Ya. Bersekutu takut kalau nggak betul. Takut. Tapi Tuhan tidak. Tuhan panjang sabar, masih memberi kesempatan, tapi panjang sabar Tuhan ada batasnya. Ya, jangan mempermainkan kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan sampai Stefanus yang mati dirajam, sebelum dia mati, dia berdoa. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Hatinya penuh kasih. Hatinya penuh belas kasihan kepada orang-orang yang menjahat. Kalau orang itu tidak bertobat, masuk dalam neraka. Stefanus mengampuni. Sampai titik darah penghabisan, kasih Stefanus terus mengalir. Yang kedua, B. Sekalipun melihat dan mengalami ketidakadilan, sekalipun melihat dan mengalami ketidakadilan, tetap tidak bereaksi dosa. Tetap tidak bereaksi dosa. Haleluya. Orang beriman, tadi saya katakan, saudaraku, mesti cerdik. Ya. Orang beriman
bisa sabar, bisa tabah, sebab kita percaya Allah menguasai segala keadaan dan tidak ada satupun peristiwa yang lolos dari pandangan mata Tuhan. Bahkan rambut di atas kepala kita pun dihitung oleh Tuhan. Coba kita lihat Mazmur 91 ayat yang kelima sampai 9. Mazmur 91 ayat yang kelima sampai yang ke-9. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat peneduhanmu. Saat kita melihat penyakit menular itu di mana-mana, bahkan menakutkan, sudah merenggut banyak nyawa. Gak usah takut, saudara. Ya, tidak usah takut. Kita sabar, kita tabah, sekalipun orang itu menyakiti, kita ngerti hukum-hukum Tuhan, bahwa pembalasan itu haknya Tuhan, bukan hak kita. Kita tidak dituntut, tidak diminta oleh Tuhan untuk membalas orang yang menyakiti kita, tapi kita diminta oleh Tuhan untuk mengampuni, untuk memberkati, untuk mendoakan. Itu yang diminta oleh Tuhan. Penghakiman itu urusannya Tuhan, ya, urusan Tuhan. Nah, kita melihat memang terbukti kalau kita mengampuni, kita memberkati, terbukti Allah yang menjadi pembela. Saul sudah dekat sekali mau membunuh Daud, duduk semeja, dilempar lembing. Gak kena. Hasil akhirnya, Daud yang menjadi raja. Daud diangkat oleh Tuhan pada waktunya. Ya, pada waktunya. Tuhan angkat Daud, Tuhan permuliakan Daud. Sekalipun orang itu mau membunuh Daud, lepas. Yusuf dipanah, disakiti terus. Dia tetap merambat dan mengeluarkan buah. Jangan kita fokus kepada orang yang menyakiti kita. Jangan kita fokus kepada orang yang menganiaya kita, membuat kita susah. Jangan. Tapi kita fokus kepada tabiat baru yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Bagaimana dengan proses-proses yang terjadi sehingga tabiat itu boleh bertumbuh. Haleluya. Kesimpulannya, satu, lebih penting tabiat seperti Kristus daripada sukses. Daripada sukses tetapi mutunya jelek. Lebih penting tabiat seperti Kristus daripada sukses tetapi mutunya jelek. Saya beri contoh begini. Ada orang yang miskin, ya, bukan karena dia tidak mau bekerja, miskin. Ya, mungkin berkat dari Tuhan untuk dia segitu. Kalau dia bertambah lagi kapasitas, pasti Tuhan memberkati. Tetapi yang bisa dilihat, tabiatnya baik, bukan mental pengemis, bukan mental minta-minta, bukan mental penipu, ya, dan lain sebagainya, tidak. Tapi mentalnya bagus. Sekalipun miskin, dia tidak mempermalukan nama Tuhan. Sebab miskin dan kaya itu relatif. Tuhan, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bagi orang itu bisa makan hari itu, puji Tuhan. Bagi orang lain mungkin dia bisa nimbun makanan sampai 1 bulan, 2 bulan, sampai 1 tahun. Tapi kalau mentalnya, tabiatnya jelek, gak ada. Saudara perhatikan baik-baik. Dulu kita sering mendengar, saudara, yang mencuri strum, yang mencuri PLN, supaya meterannya gak jalan, itu bukan orang miskin. Kadang-kadang orang kaya mencuri listrik supaya bayarnya murah. Ini mental jelek, mental pencuri. Nah,
Si miskin bayar. Tidak ada pencuri-pencurian seperti itu. 2, tumbuh kembangkan tabiat yang baru. Baik dalam kesukaan, lebih-lebih dalam penderitaan. Tumbuh kembangkan tabiat yang baru. Baik dalam kesukaan, lebih-lebih dalam penderitaan. Duh, kalau dalam kesukaan, masa perlu? Perlu. Kadang-kadang di dalam keberhasilan, lupa diri. Ya, mungkin supaya kelihatan rohani, ya ini semua dari Tuhan. Tapi dalam hatinya, kalau bukan aku, nggak mungkin bisa berhasil. Contoh yang jelas, Nebukadnezar. Kalau tidak ada aku, tidak ada Babel. Sombong, ini tabiatnya tabiat jelek. Ya. Baik di dalam penderitaan, tumbuh kembangkan. Seperti Paulus dan Silas. Menderita karena Kristus, nyanyi. Haleluya. Petrus siap dipenggal, tidur nyenyak. Nggak ngomel, nggak bersungut-sungut, saudara. Oh haleluya. Percayalah, semua tabiat baru bisa tumbuh dan berkembang sampai sempurna. Asal kita mau tetap memikul salibnya. 3, sabar dan tabah, maka rencana Allah pasti jadi. Sabar, tabah. Yusuf sabar, Yusuf tabah. Bukan karena salahnya, saudara. Dijual, disakiti, difitnah, sampai masuk di penjara, dilupakan. Tapi pada waktu itu Tuhan izinkan raja bermimpi, mau tidak mau Yusuf dipanggil. Haleluya. Saat itu rencana Allah jadi. Begitu juga Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sabar, tabah menghadapi setiap persoalan, tabah. Bukan tabah karena kekuatan kita, tidak. Kita contoh, kita ikuti teladan. Kalau Paulus bisa, berarti kita bisa. Ya. Nah, kalau kita bereaksi salah, ya, batal, saudaraku. Rencana Allah nggak jadi batal kecuali dia bertobat. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biar menghadapi sikon-sikon yang makin lama makin tidak menentu. Dalam segi finansial kita juga nggak tahu kemana arah perkembangannya dan lain sebagainya. Ada orang begitu ketakutan dan lain sebagainya, saudaraku. Sabar, tabah. Semua dalam kendali, semua dalam kontrol, semua dalam pengawasan Tuhan. Tidak ada satupun peristiwa yang tidak diawasi oleh Tuhan. Kita bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Apapun yang sedang kami alami, apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang kami hadapi, biar kami boleh sabar, kami boleh tabah. Bukan karena kami tidak punya pengharapan, tapi karena kami yakin. Kami memiliki Allah yang besar. Kalau Tuhan bisa menolong zaman Daud, zaman Yusuf, zaman Abraham, Tuhan pun bisa menolong zaman kita sekarang. Di dalam kesulitan apapun, di dalam ancaman apapun, Tuhan Yesus sanggup menolong. Tuhan Yesus sanggup membela. Tuhan Yesus sanggup mengadakan jalan lepas. Sebab itu ajar kami memiliki tabiat yang baik ya Tuhan. Supaya namamu dipermuliakan. Supaya namamu ditinggikan lewat kehidupan umatmu di seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati umatmu yang bekerja, yang berumah tangga, berkati kesehatannya juga Tuhan. Baik yang masih muda, berkati orang-orang muda Tuhan. Berkati pelayanan mereka semuanya. Kami percaya
kami bergantung penuh kepada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami terus bersyukur dan tabiat kami terus berubah, terus berubah, terus berubah sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus berkat ini diberikan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat tangan kita. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh. Kami percaya, tabiat-tabiat kami yang masih jelek, Tuhan sanggup merubahkan. Roh Kudus sanggup memimpin, sehingga kami boleh bertumbuh sampai mencapai seperti Kristus. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.